warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah baik, Pak. Ketika kita beraktivitas itu di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker 3 lapis. Dan yang ketiga, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, apakah sudah bergabung semua? Kalau belum, link Zoom meetingnya sudah saya share di grup ya. Nah, untuk memulai pelajaran, coba salah satu untuk memimpin doa. Coba Alfi. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Coba kalian absen terlebih dahulu di Google Classroom. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari persamaan dasar akuntansi. Saya akan menge-share ruang lingkup dan tujuan pembelajarannya. Ya, Pak. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, konsep dasar akuntansi, dan analisis persamaan dasar akuntansi. Jadi tujuan pembelajarannya di sini melalui pembelajaran jarak jauh daring dengan memanfaatkan aplikasi seperti WA Group, Zoom Meeting, dan Google Classroom dengan model pembelajaran Discovery Learning. Diharapkan kalian dapat menganalisis persamaan dasar akuntansi dan mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, itu tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Nah, di dalam pembelajaran hari ini saya harapkan kalian itu untuk bersungguh-sungguh, pantang menyerah, dan selalu bersikap jujur. Nah, karena di dalam pencatatan ini kita harus memiliki sikap berhati-hati, jangan sampai nolnya salah, tulis, dan juga harus jujur, karena dengan ketidakjujuran itu bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ada kembalian 1000, kok cuma 1000 saya ambil. Nah, itu sudah tidak jujur. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini sudah saya share di Google Classroom. Kalian bisa download dan pelajari secara mandiri. Setelah itu saya akan membagi kelompok ke dalam 4 kelompok, di mana setiap kelompok itu menganalisis bagaimana cara pengolahan uang saku dalam 1 bulan. Ya, jadi dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Saya harapkan kalian untuk membentuk WA group per kelompok. Kalian kan sudah buat kelompok, kemudian buat WA grupnya dan berdiskusi di sana. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi untuk menentukan transaksi-transaksi apa yang dilakukan dalam pemakaian uang saku. Nah, format pengerjaannya itu ada di LKPD, sudah saya share di Google Classroom. Nah, apakah sudah diskusinya? Sudah ya? Ya. Apakah masih bersemangat? Masih, Pak. Apakah kalian sudah memahami tentang konsep persamaan dasar akuntansi? Sudah. Apa konsepnya? Apa konsepnya? Hubungan yaitu harus menyamakan kekayaan kita dengan sumber kekayaan kita dalam melakukan usaha. Jadi dapat diambil kata sama dengan kita plus modal atau harta modal jika tidak modal. Nah, kalau begitu sudah selesai diskusinya, sudah dikerjakan LKPD-nya. Coba salah satu kelompok untuk mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya. Saya bantu untuk menampilkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai transaksi uang saku selama 1 bulan. Ada 15 transaksi yang kita lakukan selama 1 bulan. Kita bisa melihatnya bersama di draft transaksi. Seperti ada penerimaan uang saku sebesar 50.000, ada pembelian peralatan maupun perlengkapan, ada pula pembayaran parkir dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari transaksi tersebut kita akan menganalisis ke dalam unsur persamaan PDA. Kita dapat melihat di dalam tabel tersebut. Contohnya, kita akan ambil transaksi yang nomor 1, uang saku. Maka unsur PDA-nya yaitu adalah harta atau kas dan modal. Dan kita bisa lihat semua transaksinya berdasarkan unsur PDA. Setelah dianalisis, maka transaksi tersebut akan kita catat ke dalam pencatatan debit dan kredit. Kita dapat dilihat kalau semua transaksi tersebut kita cantumkan ke dalam pencatatan debit kredit seperti yang kita lihat pada tabel tersebut. Dan yang terakhir, setelah pencatatan debit kredit, maka kita akan menginput data ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Kita dapat melihat bahwa dari harta terdiri dari uang saku yang totalnya 15.000 dan perlengkapan 16.000, piutang 15.000 dan peralatan 30.000. Keempat akun tersebut kita jumlah hingga totalnya menjadi 76.000. Jadi harta kita 76.000, sedangkan modalnya adalah 76.000. Jadi hasilnya itu balance atau seimbang. Jadi pekerjaan kita sudah sesuai pada konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu kekayaan sama dengan sumber kekayaan, harta sama dengan modal. Utang tidak kita cantumkan karena tidak ada transaksi mengenai hutang. Terima kasih, begitulah presentasi dari kelompok saya mengenai transaksi uang saku selama 1 bulan. Untuk hasil kerja per kelompok yang sudah kalian buat itu, kalian kirim ke Google Classroom, ya, kemudian berikan komentar untuk tiap kelompok itu, komentar atau pertanyaan. Jika ada komentar, berikan komentar. Pada kegiatan yang terakhir, yaitu kita dapat menarik kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya untuk persamaan dasar akuntansi ini menggunakan pengelolaan uang saku. Prosedurnya kita mengumpulkan data transaksi terlebih dahulu. Selanjutnya kita menganalisis data transaksi akuntansi. Menganalisis persamaan dasar akuntansi juga dalam pencatatan debit dan kredit. Dan yang terakhir, kita dapat menginputkan tabel persamaan dasar akuntansi berdasarkan konsep harta, yakni utang plus modal. Jadi kesimpulan keseluruhannya dinyatakan bahwa kekayaan itu harus. Terima kasih. Kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Agar saya dapat mengetahui seberapa besar tingkat pemahamanmu tentang materi persamaan dasar akuntansi ini, coba saya beri pertanyaan. Apa saja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi? Siapa yang bisa jawab? Nama? Dian. Harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Ya, Pendapatan dan beban. harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep persamaan dasar akuntansi? Ada yang bisa jawab? Saya Pak Alfi. Alfi. Konsep persamaan dasar akuntansi yaitu harus menyamakan kekayaan kita dengan sumber kekayaan kita dalam melakukan usaha. Ya. Jadi dapat dirumuskan bahwa harta sama dengan utang plus modal, atau harta sama dengan modal jika kita tidak memiliki utang.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan ilmu yang kita pelajari ya, dapat menjadi bekal kita untuk ke depan. Nah, untuk tugas mandiri sudah saya share di Google Classroom, bisa kalian kerjakan dan akan dibahas di minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.